Daun Humus Kalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu untuk kalian semua teman-teman yang menyaksikan video saya ini. Seperti biasanya saya akan mereview pusaka-pusaka koleksi saya. Cuman yang ini agak beda dari yang biasanya, karena biasanya saya akan mereview pusaka temuan, meskipun ini juga temuan. Biasanya saya akan mereview pusaka Tangguh Majapahit, Tangguh Singosari ataupun tangguh-tangguh temuan yang lain. Pusaka saya ini yang akan saya review, yang akan saya suguhkan untuk kita edukasi bersama, yaitu pusaka Bali Sepuh. Jadi memang itu teman-teman, untuk suasana Nusantara kita memang begitu kaya dengan budaya, sehingga setiap daerah, setiap kerajaan pasti memiliki ciri khas tertentu, terutama di bidang tosan aji, karena memang kita bergerak di bidang tosan aji. Jadi memang meskipun secara dapur ataupun tampilannya hampir sama, tapi tetap ada ciri-ciri tertentu yang mana itu membedakan suatu kedaerahan. Misalnya keris Tangguh Melayu, keris Jawa, Jawa pun ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu juga beda-beda. Dan ini yang saya tampilkan ini, keris saya ini Tangguh Bali. Nah ini teman-teman, ini pusaka saya ini saya buatkan warangka ini dari bahan kayu timo. Jadi saya agak berusaha kemana-kemana waktu itu untuk mencari bahan kayu untuk membuatkan warangka yang sedemikian rupa supaya memang mengikuti tangguh pusakanya, karena pusakanya memang pusaka Bali, jadi warangkanya pun mengikuti, saya ikutkan, yaitu warangka Bali. Jadi untuk penamaan warangka yang model seperti ini saya sendiri kurang memahami, kurang mengetahui. Saya hanya menduplikat, memutrani dari apa yang saya lihat. Cuman untuk penamaan warangka yang seperti ini saya kurang memahami. Mungkin teman-teman ada yang di Bali ataupun di Lombok bisa lebih paham, bisa menambahkan di kolom komentar untuk wawasan kita bersama. Oke teman-teman, ini kita bahas dari dedernya dulu ya. Ini pusaka ini waktu ditemukan, dedernya ini ori seperti ini. Jadi tidak pada umumnya deder yang ada sekarang, yaitu di Bali seperti itu. Ini agak beda, cuman ini memang ori temuan lengket dengan pusakanya waktu ditemukan. Ini berbahan kayaknya ini ya yang atas ini, yang dipegang ini kayak batu karang terus dibentuk kayak belimbing-belimbing kayak gini, ada cekungannya ini 3. Terus di atas ini kayak semacam topi ya istilahnya. Ini mungkin kancingnya, jadi peksi ini sampai ke atas ini terus dikancing sama ini, dan ini waktu kondisi masih kotor ini belum bisa gerak-gerak, cuman ini waktu sudah bersih, kotoran-kotoran tanah ataupun pasir udah keluar, ini bisa putar-putar ini teman-teman. Ini bisa gerak, cuman saya enggak ingin memaksakan lebih jauh, pokoknya ini bisa gerak gitu aja. Dan ini juga berbahankan emas ini teman-teman. Jadi kalau di Jawa namanya yang atas ini yang namanya selut.
ini berbahankan emas, cuman tidak tahu kalau di daerah Bali namanya apa. Ini saya kurang literasi tentang pusaka-pusaka Bali. Ini pusakanya berkinata seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini kinatanya. Ya, bisa kita simak tentang kinata yang ada di Wuwungan Gonjo. Ya, selanjutnya kita mengulas tentang pusakanya. Nah, yuk kita sama-sama kita buka pusakanya. Saya buka. Ini teman-teman pusakanya. Ini singo barong tapi bersayap. Ini Luk 15. Pusaka ini dengan pamor ular lulut. Jadi kalau di Bali mungkin ada penyebutan tersendiri tentang pamor ular lulut, cuman setahu saya kalau di Jawa ini pamor ular lulut. Sangat cakep sekali pamornya. Dan kinatanya sangat utuh, pusakanya juga sangat utuh, jadi ini masuk pusaka yang tus istilahnya. Ini panjang 45 cm teman-teman pusaka ini. Jadi kalau pusaka Bali memang terkenal panjang-panjang, jadi memang tidak sama dengan pusaka Jawa. Kalau istilahnya panjang 45 itu sudah wajar. Beda kalau di Jawa, kalau sudah panjang di atas 40 sudah dibilang corok. Tapi kalau di Bali dengan panjang yang 45 itu sudah biasa istilahnya. Memang pusaka-pusaka Bali terkenal dengan ukuran yang panjang-panjang. Nah, di sini teman-teman ada perbedaan dari pusaka Jawa. Ini tentang greneng. Nah, greneng yang di Bali ini lebih runcing dan lebih agak meliuk gini ya. Nah, kalau misalnya diukur dari wadidang ini lebih menonjol. Beda kalau dengan pusaka Jawa. Kalau greneng itu dari wadidang itu agak masuk sedikit terus baru muncul sedikit, jadi separuh ini masuk, huruf do-nya ini separuh masuk ke wadidang, separuh yang runcing keluar dari wadidang. Tapi kalau pusaka Bali ini kalau diukur dari wadidang dari sini, ini memang meruncing-runcing. Ini salah satu ciri khas pusaka Bali. Ini tangguh-tangguh Bali seperti ini teman-teman. Dan ini singonya ini pakai sayap, cakep sekali, dan tidak tahu motif model ekornya juga dibuat seperti ini sama empunya dulu. Ini sisi baliknya juga sangat utuh sekali kinatahnya. Juga berpamor ular lulut yang sebelah sisi baliknya. Jadi kedua-duanya berpamor ular lulut. Jadi kalau kita berfilosofi, memfilosofikan tentang ular lulut, yaitu ular itu ulat, lulut itu jinak. Artinya ulat yang jinak. Artinya setiap ulat itu kan istilahnya bulunya itu beracun. Jadi berfilosofi itu katakan istilahnya lawan kita. Kalau misalnya kita berbicara itu berarti kan lawan bicara kita berargumen lawan argumen kita. Itu tanpa kita melakukan perlawanan tapi sudah jinak, sudah manut, sudah mengikuti apa kemauan kita. Jadi mungkin seperti itu teman-teman filosofi dari pamor ular lulut. Jadi istilahnya pusaka-pusaka yang berpamor ular lulut itu lebih mengarah ke kepemimpinan, untuk wibawa kepemimpinan. Ataupun kalau secara
lebih luasnya istilahnya menetralisir tentang aura negatif, itu juga bisa. Pusaka ini seera dengan masa-masa kejayaan Majapahit, teman-teman. Soalnya apa saya katakan seperti itu? Karena model dari deder ini belum pernah kita temukan di daerah Bali ataupun di daerah yang lain. Jadi ini benar-benar kayak apa ya istilahnya, belum mengarah ke zaman sekarang, karena memang dedernya ini otentik, nggak bisa dilepas, dan ini motifnya juga sangat beda dengan pada umumnya deder Bali. Dan ini merupakan temuan Sungai Brantas, jadi kemungkinan besar kalau lihat secara fisik dedernya, terus secara fisik pusakanya maupun besinya, kayaknya ini seera dengan era-era Majapahit. Jadi memang menunjukkan suatu hubungan yang sangat bagus, yang sangat erat antara Majapahit dengan Bali. Karena pusaka ini ditemukan di Brantas dan dedernya ini masih kejawaan lah istilahnya, sedangkan pusakanya memang dikhususkan pusaka Bali. Dan ini apa itu untuk kinatannya sangat utuh sekali, baik kiri maupun kanan. Ini sisi baliknya sangat cakep sekali, apalagi singanya. Nah, ini biar enak untuk kita simak teman-teman ya. Singanya ini juga cakep sekali, cuman tidak ada mut-mutannya. Memang dari awal ditemukan kondisi memang tidak ada mut-mutannya. Demikianlah teman-teman, sudah kita saksikan, kita review, kita nikmati bersama-sama gimana tentang keindahan pusaka-pusaka Nusantara, yaitu pusaka yang saya miliki ini pusaka Bali, dan ada satu lagi koleksi pusaka Bali saya yang nanti suatu saat pasti akan saya review, kita tampilkan untuk kita nikmati bersama-sama. Jadi rasanya belum lengkap seorang koleksi pusaka, misalnya orang Jawa tapi belum memiliki pusaka Bali, saya rasa masih kurang. Jadi istilahnya kita Nusantara, kita satu bangsa, jadi kita tetap bisa menikmati, menghargai, dan apapun yang ada di daerah kita, yaitu daerah yang lain, tidak hanya satu monoton di daerah kita sendiri. Saya akhiri sekian dulu review kita kali ini. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.